Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Para sahabat sekalian, apa kabar? Saya berharap kalian semua sehat dan mudah-mudahan atas doa panjenengan semua saya juga dikasih sehat. Melanjutkan pembahasan permasalahan najis dan cara mensucikannya. Kemarin kita sudah membahas tentang air sedikit dan air banyak yang kejatuhan najis. Pada kesempatan kali ini kami akan mencoba menjawab satu pertanyaan dari seorang pembaca. Bagaimanakah hukumnya wudhu seorang wanita yang di jarinya masih ada cat kuku? Maksudnya di jarinya itu ada, di kukunya ada cat atau kutek yang terbuat dari cat. Yang kemudian pertanyaan kedua hampir senada, hukum mandi besar, maksudnya mandi jinabat, seseorang yang rambutnya ada cat rambutnya. Dua pertanyaan ini coba mari kita jawab dengan 3 tahapan. Yang pertama, wudhu. Di dalam wudhu itu ada 2 istilah. Yang pertama adalah ghuslun, yang kedua adalah mashun. Ghuslun itu adalah proses menempelkan air kepada anggota tubuh wudhu yang sampai pada titik-titik air itu merata di seluruh anggota yang harus dibasuh. Jadi dari definisi ini, orang yang wudhu ketika sedang membasuh anggota wudhu yang wajib dibasuh itu harus semua merata, tidak ada yang boleh tersisa sedikit pun. Kalau memang tersisa sedikit pun karena disengaja, maka ada kemungkinan wudhunya tidak sah. Dan jika memang kesengajaan tidak dibasuh itu karena sesuatu halangan, maka harus diganti dengan tayamum. Jadi kalau ghuslun, sekali lagi harus ada titik-titik air yang syukur jika menetes 1 atau 2 kali. Mana saja anggota tubuh yang harus dibasuh itu? Yang pertama adalah wajah, yang kedua adalah 2 tangan sampai siku, kemudian 2 kaki sama mata kaki, yang sebagian kepala adalah hanya cukup diusap saja. Sekarang yang kedua kita membahas tentang mashun atau mengusap. Mengusap itu untuk sebagian kepala. Apakah pada posisi harus rambut? Tidak. Kalaulah seseorang misalnya di kepalanya itu botak, maka cukup di tempat yang di kepala itu yang tidak rambutnya boleh, asalkan bukan wajah. Oleh karena itu pada kesempatan lain nanti kita akan bahas perbedaan atau batasan-batasan mana wajah dan mana yang bukan wajah. Kalaulah yang mudah ada rambut, maka bolehlah seseorang itu mengusap pada rambutnya. Perbedaannya dengan membasuh dan mengusap apa? Kalau yang membasuh harus semua terkena dan sampai pada titik-titik air itu menempel di tubuh kita. Tapi kalau mengusap itu boleh terkena, boleh tidak. Yang penting sebagiannya sudah terkena. Itu mengusap. Oleh karena itu, karena pertanyaannya, bagaimana seseorang yang wudhu tapi di kukunya masih ada kutek atau masih ada cat kuku? Pembahasannya jadi 2. Bagaimana hukum cat yang ada di kuku itu? Suci atau najis? Kalau suci nanti bagaimana? Kalau najis nanti bagaimana? Yang kedua, apakah kuku termasuk salah satu anggota yang harus dibasuh pada saat wudhu? Kalau pertanyaannya, apakah kuku termasuk yang sesuatu yang dibasuh? Jawabnya adalah iya. Maka air harus masuk pada pori-pori kulit dan mengenai kuku itu sendiri. Permasalahan yang kedua adalah bagaimana cat itu suci atau najis. Kita sendiri tidak bisa mengambil satu keputusan.
kita hanya mengandai saja. Kalaulah cat itu adalah najis, maka harus dibersihkan, dihilangkan ainiyah najisnya. Seandainya seseorang ibu-ibu kukunya dicat merah, maka harus dikerok itu. Dikerok sampai habis. Kedua, misalnya bukan cat kuku, tapi pakai henna. Tangan kita diblonyoi henna gitu. Orang Arab biasa itu pakai henna, sehingga di sini ada nampak merah-merah juga begitu. Hukumnya bagaimana itu? Henna suci atau tidak? Henna suci. Maka ketika kita wudhu, kita mencoba untuk menghilangkan henna yang menutupi pori-pori kulit kita atau juga kuku kita. Tapi kalaulah itu sulit dihilangkan karena lekatnya atau pekatnya henna itu sendiri, maka hukum Islam mengatakan dimakfu, diperbolehkan, karena sulitnya proses menghilangkan henna itu sendiri. Kalau cat bagaimana? Sama dengan proses henna itu, harus dihilangkan, sehingga kalaulah sulit menghilangkan karena proses menghilangkannya karena memenuhi beberapa kriteria, maka dimakfu juga. Jadi kuncinya bagaimana proses menghilangkan itu, sulit atau tidak. Kalau mudah harus hilang bersih semuanya tanpa bekas. Tapi kalau memang ini sulit cara menghilangkannya, maka dimakfu. Ini sama seseorang yang ketika pemilu mencelupkan jarinya kepada tinta pemilu. Masalahnya hampir sama, apakah tinta itu suci atau tidak. Kalau suci, maka tidak bermasalah, karena tinta itu tidak akan menutupi pori tangan-tangan kita. Ini permasalahan wudhu. Kalau wudhu ada ghuslun, ada mashun, ada membasuh, ada juga mengusap. Kembali kepada pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua adalah seseorang yang mandi besar, tapi di rambutnya ada catnya, yang memang untuk mewarna-warni cat itu, untuk mewarna-warni rambut kita itu. Dilihat-lihat dulu, kalaulah memang yang cat itu sampai menutupi seluruh rambut atau sebagiannya rambut, pokok tertutup semua cat, maka akan ada dua pembahasan. Pembahasan yang pertama, jika cat itu sulit dihilangkan karena tekstur cat dan tekstur rambut seseorang, maka bisa dimakfukan, asalkan tidak semua rambut tercat itu. Tapi kalau hanya sebagian kecil saja rambut terkena cat dan bisa dihilangkan, maka tidak menjadi masalah. Yang perlu digarisbawahi adalah bahwa mandi itu semua tubuh kita mulai dari rambut sampai ujung kaki kita harus terkena titik-titik air itu sendiri. Karena ini ghuslun, bukan mashun. Maka daripada itu, berkait dengan mandi dan wudhu memiliki akibat atau resiko yang berbeda terhadap tata cara mensucikannya. Oleh karena itu, demi kehati-hatian kita semua, terutama ibu-ibu muslimah, mbak-mbak yang masih muda, kalau memang kita ingin berhias, bersolek, silahkan. Tapi mohon dipertimbangkan, apakah alat yang kita gunakan, bahan yang kita gunakan itu menutup pori-pori kita atau tidak. Yang lebih daripada itu pentingnya adalah suci atau tidak. Karena akan berdampak yang luas terhadap apa? Proses pensucian kita, baik wudhu maupun mandi besar. Karena salah dalam hal wudhu menyebabkan tidak sah wudhu kita, salah dalam hal mandi besar menyebabkan kita tidak akan pernah keluar daripada hadas besar. Padahal kedua-duanya itu merupakan prasyarat untuk seseorang melaksanakan ibadah sholat, apa saja, tawaf, yang mana saja, dan yang terpenting daripada itu membaca Al-Quran. Saya kira demikian, terima kasih. Mohon koreksinya dari beberapa pembaca atau pemirsa, dan saya berharap ada umpan balik dari panjenengan semua agar konten ini bisa berjalan lebih baik dan sesuai dengan yang kita harapkan. Saya kira demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.